Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama Putra dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi tahun 2021 dengan nomor NIM 2224 210061. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaksanakan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu teknik laboratorium. Yaitu tugasnya mereview apa yang saya tahu tentang laboratorium. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan simak video ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari laboratorium. Di sini saya akan menyebutkan 3 pengertian dari laboratorium. Yang pertama, menurut Wikipedia, laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya. Misalnya, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Lalu pengertian yang kedua, laboratorium adalah prasarana, sarana, dan mekanisme kerja yang menunjang secara unik atau lebih dari dharma sekolah atau madrasah, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat melalui pengalaman langsung dalam bentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat luas berdasarkan Konsorium Ilmu Pendidikan tahun 1987 Muhammad Amin. Lalu pengertian yang ketiga adalah laboratorium adalah suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus untuk melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian untuk keperluan ilmiah atau keperluan penelitian ilmiah dan praktik pembelajaran, dan dapat berupa ruang tertutup atau ruang terbuka berdasarkan Pusat Pengembangan Pendidikan UGM tahun 2005. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas pengertian dari laboratorium, sekarang kita akan membahas fungsi dari laboratorium. Karena nggak mungkin dong diciptakan sesuatu hal tanpa adanya fungsi. Baik, sekarang kita akan masuk ke fungsinya. Di sini saya akan menyimpulkan 3 fungsi penting yang saya ketahui tentang laboratorium. Yang pertama adalah sebagai pengetahuan atau knowledge. Yang kedua adalah sebagai peningkatan keterampilan atau psikomotorik. Dan yang ketiga adalah sebagai penumbuh sikap atau attitude. Sekarang kita akan bahas dari poin yang pertama, yaitu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan, ya, karena ketika kita bekerja di laboratorium, itu tidak hanya dengan modal nekat ataupun seadanya. Perlu adanya pengetahuan yang cukup atau bahkan lebih agar praktik yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, laboratorium dapat menambah pengetahuan kita akan hal-hal yang ada di laboratorium. Dan juga kita dapat mengetahui apa-apa saja tentang dari sesuatu yang kita praktikkan nantinya. Lalu masuk ke poin yang kedua, yaitu sebagai peningkat keterampilan atau psikomotorik. Ketika kita menggunakan alat-alat di laboratorium, kita harus paham akan cara kerja alat-alat tersebut dan fungsinya juga, sehingga nantinya kita dapat menguasai dan juga ahli dengan keterampilan tersebut. Dikarenakan alat-alat di laboratorium itu tidak bisa asal digunakan, dibutuhkan keahlian yang cukup agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Lalu fungsi yang ketiga, yaitu sebagai penumbuh sikap atau attitude. Penumbuh sikap atau attitude adalah salah satu fungsi yang benar-benar menurut saya adalah fungsi terpenting dari laboratorium. Karena ketika kita berada di laboratorium,
hendaknya kita berperilaku dan bersikap baik sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat praktikum. Maka dari itu, laboratorium dapat membentuk sikap kita, yaitu disiplin dan taat aturan, sehingga saat kita di laboratorium dapat berjalan dengan baik ataupun setelah kita di luar laboratorium. Nah, teman-teman, setelah tadi kita berbicara tentang pengertian dan fungsi dari laboratorium, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya mengenal laboratorium. Pengalaman saya yang paling berkesan ketika saya berada di laboratorium adalah ketika saya berada di bangku SMA. Ketika itu saya menjadi anggota Eskul Karya Ilmiah Remaja atau KIR, di mana kegiatan tersebut dilakukan di laboratorium biologi di SMA saya. Bisa teman-teman lihat di samping, ya, itu adalah kurang lebih denah dari ruangan laboratorium biologi di SMA saya. Menurut saya, penataan laboratorium di ruangan biologi di SMA saya sudah cukup baik, di mana sudah ada papan tulis, proyektor, meja, bangku, peralatan pecah belah laboratorium, serta wastafel dan perlengkapan lab yang lainnya. Lalu kita lanjut pada foto ini. Foto ini adalah foto ketika saya melaksanakan kegiatan Eskul KIR. Di sini adalah penampakan bagian depan dari ruangan lab di SMA saya. Bisa dilihat bahwa di situ ada sebuah podium yang tingginya lebih tinggi daripada tempat yang ada di depannya, yaitu untuk para siswa, dengan tujuan agar pemateri ataupun pembicara dapat terlihat dan terdengar lebih jelas. Lalu di atas podium tersebut terdapat sebuah meja panjang yang di atasnya terdapat ATK ataupun peralatan laboratorium yang lainnya. Di samping papan tulis yang berada di dinding itu adalah sebuah pintu yang menghubungkan kita ke ruangan laboran. Untuk ruang laborannya sendiri itu kurang lebih sama dengan ruangan laboran pada umumnya. Biasanya terdapat meja, kursi, lemari yang berisi berkas-berkas praktikum siswa. Lalu kita lanjut pada foto yang ini. Foto yang ini adalah foto bagian dalam dari ruangan laboratorium. Bisa dilihat bahwa bagian belakang terdapat manekin-manekin organ dalam tubuh manusia yang digunakan biasanya untuk belajar tentang organ dalam. Lalu adanya hasil praktikum siswa yang dipajang di bagian belakang. Serta di bagian kanan kiri dinding terdapat AC dan kipas yang digunakan sebagai penyejuk ruangan. Serta adanya juga meja-meja dan kursi. Lebih tepatnya kurang lebih ada 8 meja panjang dan setiap meja terdiri dari 6 kursi. Sehingga itu dinilai sudah lebih dari cukup untuk siswa belajar di lab bio di SMA saya. Supaya teman-teman lebih jelas ataupun teman-teman yang belum pernah ke laboratorium lebih mengetahui apa-apa saja sih yang ada di laboratorium, saya akan menyebutkan dan memperlihatkan alat-alat yang biasanya ada di laboratorium. Yang pertama yaitu biasanya ada mikroskop, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada tabung reaksi, yang keempat ada gelas Erlenmeyer, yang kelima ada manekin tubuh manusia atau organ dalam tubuh manusia, yang keenam ada apis spiritus, yang ketujuh adalah penjepit kayu, yang kedelapan stetoskop dan alat ukur tekanan darah, yang kesembilan ada zat-zat penunjang praktikum seperti Dugol, Benedict dan lain-lain, yang ke-10 ada pipet tetes, ke-11 ada labu ukur, ke-12 ada gelas beker, 13 ada kaki 3, 14 ada plat tetes, dan 15 ada mortar dan alu. Oke teman-teman, jadi tadi adalah review dan juga cerita pengalaman saya tentang laboratorium biologi di SMA saya. Semoga apa yang tadi saya ceritakan dan jelaskan menjadi informasi yang berguna dan juga manfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang telah menonton video ini, dan saya meminta maaf jika terdapat salah-salah kata ataupun kesalahan informasi yang saya sampaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.